Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahis safi huwallah. Bismillahil muafi huwallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang mengharapkan doa dan restunya. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Darisan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, yang telah berpulang ke rahmatullah wa zahiran wa batinan. Semoga diterima di pangkuan sucinya Allah, dimakamkan dalam pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, dihimpun disatukan murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan berhur kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaran Palembahan Purwodadi, beliau akhiran kiram Al-Ustadz Bapak Priyanto sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau Sahibul Bait Bapak Muhadi sekeluarga yang dimuliakan Allah, dan juga kepada beliau Mas Rizal sekeluarga yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitinil Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, mari kita awali, kita landasi, kita dasari dengan menghidupkan kembali rasa syukur tasyukur kepada Allah. Ini sangat penting. Kenapa diletakkan di awal, menghidupkan rasa syukur? Kita gunakan hati yang paling dalam. Di dalam hati yang paling dalam ada ruh. Tugasnya ruh menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Masih adakah detik saat ini bahwa kesaksian batin ini bahwa Allah itu segala-galanya? Allah itu maha kuasa, yang mendetakkan jantung ini Allah, yang gak membuka nafas ini dari Allah, yang menjadikan kita tetap mampu berjalan, bergerak, merasakan sesuatu nasi dan lain sebagainya. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah rasa kita ini berfungsi, tugas rasa merasakan apa yang dirasakan, bukan sekedar merasakan senang, susah, pahit, getih, gurih, tapi lebih daripada itu, tugas rasa merasakan belia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah detik saat ini rasa kita ini merasakan hal yang demikian, bahwa kita itu dalam genggaman Allah, dalam perengkuhan Allah, seringkali
nafsu menguasai hati manusia, menjadikan kita seakan-akan tak bertuhan, seakan-akan Allah itu ada namanya, bisa disebut tapi tak mampu merasakan. Ini berarti musibah tauhid di akhir zaman. Lepasnya kita dari genggaman Allah, lepasnya kita dari alam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala jiwa kita lepas dari alam rahimnya Allah, alam penjaminannya Allah, maka Allah disebut dengan keras tapi tidak pernah bergetar dalam jiwa kita, tidak terasa dalam rasa kita, tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Hidupnya lontang-lantung, gelandangan hakiki. Dia rumahnya besar tapi seperti tidak punya rumah secara hakiki, sebab lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, "Jadidu imanakum la ilaha illallah." Perbaharui keimananmu dengan la ilaha illallah, sebab manusia itu al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pagi kita ingat Allah, siang hari lupa kepada Allah. Siang hari kita ingat, sore melayang ingatan kepada Allah. Sore kita mengingat Allah, malam entah kemana terbang gitu, terbang daripada zikir tidak menuju kepada Allah. Maka jadidu imanakum, perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Seringkali masalah yang terjadi dalam semesta, dalam kehidupan kita, menjadikan kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali beban-beban hidup menjadikan tertutup, terkunci, terblokir hati, tidak mampu merasakan keagungan Allah. Begitu hadir masalah menjadi menutup hati. Bukan masalah yang menjadikan manusia itu tidak bisa zikir, tetapi adalah cara menghadapi masalahnya. Maka seberat apapun masalah, tetap cari jalur menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun beban-beban hidup yang diterima, tetap cari celah walaupun satu lubang jarum. Sebagaimana Ki Ageng taruh, satu lubang saja bisa untuk ngintek widodari sedang mandi. Siapa widodari? Itu adalah alam malakut, alamnya para malaikat. Ada satu yang menikah dengan Ki Ageng taruh. Apa menikah? Menikah bukan seperti fisik jasadnya, tetapi yang bergabung di alam malakut, alam perjuangan Ki Ageng taruh. Semoga kita bisa seperti beliau menggabungkan rasa dengan Rasulullah dalam perjuangan suci bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita kehadiran Allah bikawina. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya salawat ini harus ada isinya, salam ini juga harus ada isinya, bukan hanya seperti peluru kosong lompong. Begitu mendengarkan salawat cepat gitu, karena cepat ucapannya cepat, Allahumma sholli Muhammad sallallahu cepat, tetapi tidak ada wujudnya. Yang diharapkan baginda Rasul itu salawat wujud. Apa salawat wujud? Salawat yang meriwayat akhlakul karimah, perjuangan Rasulullah. Dia berselawat sejatinya sedang mempraktekkan akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat begitu keras tetapi kepada anak yatim acuh tak acuh. Salawatnya begitu keras tapi menyambut perjuangan dia lari. Salawatnya keras tetapi zaman akhir yang dicari adalah hubbud dunya ra'sul kulla khati'atin. Tentunya bukan
bukan itu yang diharapkan Rasulullah, bukan ucapannya saja, tapi wujudnya. Bagaimana anak yatim betul-betul disantuni, fakir miskin dibantu, perjuangan betul-betul berkibar di mana tempat asma Allah bertengger di dada-dada manusia, seluas-luasnya menyebarkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu apapun yang dipertaruhkan, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hal a'dzurukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perjuangan itu menanti, kita pertaruhkan hidup dan mati, mempertaruhkan harta benda, mempertaruhkan ilmu, mempertaruhkan rasa, mempertaruhkan tenaga, tetesan keringat dan darah semata-mata demi kejayaan Islam di akhir zaman. Ini isi daripada sholawat, pesan-pesan hikmah daripada Rasul yang tertuang dalam sholawat salam adalah perjuangan suci menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang sejati. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di malam ini adalah malam pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadkir kalian Pelembahan, dan juga memperingati 100 hari beliau almarhum Bapak Syarifuddin bin Mustafa, yaitu kakak dari saudara kita Mas Rizal yang telah berpulang ke rahmatullah. Maka sebagaimana doa yang telah kita panjatkan, semoga roh suci beliau diterima oleh Allah, mendapatkan ampunan Allah, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan ketabahan sehingga mampu meneruskan langkah perjuangan dalam menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga doa-doa kita yang telah kita panjatkan, semoga saudara kita yang sedang mendapatkan berkah rahmat Allah, istri beliau telah hamil 4 bulan, diberkahi Allah, betul-betul diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai proses kelahiran, selamat ibunya, selamat anaknya, selamat keluarganya. Amin Allahumma amin. Seluruh Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala kita memperingati 100 hari dari berpulang beliau ke rahmatullah, itu peringatan untuk diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita pun akan menjalani hal yang sama. Nama kita akan tertera menjadi almarhum, menjadi betul-betul telah meninggalkan dunia seisinya. Itu adalah takdir manusia. Sebab apa firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas ini pasti mengalami mati. Sudahkah kita tahu apa itu kematian? Kematian itu adalah perpindahan alam, dari alam arwah kita menuju kandungan ibu kita, dari kandungan pindah menuju alam dunia saat ini, dan nanti ada 2 alam lagi, alam barzah dan juga alam akhirat. Perpindahan dunia ke barzah, perpindahan alam dunia ke alam barzah ini begitu mencekam, menunggu kiamat hadir, dan kemudian kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang ditawarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling singkat adalah jalan perjuangan, di mana kita hidup itu tidak hanya berpikir untuk kepribadian kita, untuk istri dan anak kita, keluarga kita, tapi kita juga mampu membawa hidup ini di alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesayang apapun kita tentang dunia, semuanya akan kita tinggalkan dan akan meninggalkan kita. Maka mulailah untuk mengakrabkan diri,
mengakrabkan dengan apa dan siapa? Akrab mengakrabkan diri dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut asma Allah di siang pagi, siang, sore, petang, malam, agar semakin akrab, semakin dekat, semakin akrab, sehingga tatkala roh kita sudah terlepas, di situ kita sudah bersama dengan asma Allah, dibawa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tatkala kita ini gelap, tidak mengenal satupun asma Allah, begitu keluar dari jasad, maka masuk di alam kegelapan, tidak mampu kembali kepada Allah. Mu'allaqun bainas samai wal ard, gantungan antara langit dan bumi. Kembali ke bumi tidak ada jasadnya, kembali ke langit tidak mampu menembus langit Allah, akhirnya kentayangan. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada perjuangan sucinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling dicintai Rasulullah, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia itu yang ada manfaatnya. Bagaimana kemanfaatan ini kita program? Aku harus ada manfaatnya untuk orang lain, untuk perjuangan. Apa yang harus aku lakukan? Mencari celah bagaimana hidupnya membawa manfaat, bagaimana paginya ada manfaat, siangnya ada manfaat, sorenya manfaat, malamnya manfaat, di rumah tangga manfaat, di masyarakat bersama saudara-saudara manfaat, di keluarga beserta manfaat, di lingkungan sebangsa setanah air ada kemanfaat. Minimal kemanfaatan itu apa? Jadilah manusia yang baik. Itu minimal. Karena kita kalau belum bisa membawa sumbangsi kebaikan untuk orang lain, minimal diri kita ini jadi baik, tidak suka mengganggu, tidak suka berbuat jahat kepada orang lain, senantiasa kita menjadi manusia yang baik. Dari kebaikan inilah akan berbuah kemanfaatan. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya sebagai pelajaran kita semua bahwa kita pun akan mengalami kematian. Sudahkah kita mendapatkan bekalnya? Sudahkah kita tahu alamatnya? Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan diri? Mumpung kita masih hidup, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, maka mari kita persiapkan istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk golongan manusia yang ditolong oleh Allah, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Demikian dari awal sampai akhir segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.